Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisin. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah 134 dan 141. Dua ayat yang bunyinya sama. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Andalas, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh undangan Allah yang dimuliakan. Mari kita bersama-sama memuji Allah, bersyukur kepadanya dari segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita mohon ampunan dari khilaf dan salah kita. Kiranya Allah berkenan dengan kasih sayangnya selalu membukakan pintu taubat dan pintu ampunan untuk kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam nanti sudah masuk 1 Rabiul Awal. Artinya kita sudah berada di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak sholawat untuk semakin hari semakin mencintai beliau. Bapak dan Ibu, pertama tadi mohon maaf, begitu batuk tiba hilang memori. Ya, jadi ayat yang sudah sering dan sangat hafal sekali, tapi begitu ada gangguan hilang, walaupun sudah diingatkan oleh satu jamaah tadi. Di sambungan ayatnya, di mana ayatnya itu mengatakan tentang sumpah Allah untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi akan kami isi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, bagi mereka ada hati tapi tidak punya perasaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tadi punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Ulaika kal an'am, nah, itu yang hilang memorinya tadi. Mereka ibarat binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, itu yang hilang tadi, Pak. Kepada Allah kita minta ampun dan mudah-mudahan tetap sholat kita menjadi sholat yang sah, karena yang salah tadi adalah bagian sunnahnya, tidak bagian rukun daripada sholat kita. Ujungnya memang walillahil asmaul husna, itu pada ayat 180. Kalau ayat tadi Al-A'raf 179. Ayat pertama masih Al-A'raf itu. Surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Tentang ruqyah diri sendiri atau tentang menghindari dari sihir, santet. Itu ayat surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Bagus untuk selalu kita amalkan, Bapak dan Ibu. Itu rakaat pertama tadi. Rakaat kedua masih surah Al-A'raf.
Namun pagi ini Bapak Ibu kita tidak membahas itu. Kita ambil ayat dalam surah Al-Baqarah, 2 ayat yang bunyinya sama. Tilka ummatun qad khalat. Demikian orang-orang sudah beramal. Kalau di sini disebutkan tilka ummatun qad khalat. Demikian umat-umat terdahulu sudah beramal. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang menjadi amal mereka. Walakum ma kasabatum, bagi kamu apa yang kamu amalkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidaklah dibebankan amal mereka kepadamu. Betul menurut Allah. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidaklah dibebankan dari apa yang ada mereka amalkan. Jadi kalau ada amal-amal orang terdahulu tidak akan dibebankan kepada kita yang hidup zaman sekarang. Itu makna. Jadi tidak ada dosa yang menjadi waris. Jadi tidak ada dosa waris. Nah, Bapak Ibu, ayat ini dibahas melalui berbagai tafsir. Kita lihat bahwasanya lana a'maluna walakum a'malukum di ayat 139 surah Al-Baqarah, di mana disebutkan oleh Allah bahwasanya bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Jadi artinya kalau orang-orang sudah beramal, maka amal itu untuknya. Nah, sementara untuk kita, apa amal kita? Dan tidak bisa ditumpangkan amal kita ini kepada amal orang yang sudah beramal. Kita lihat dalam tafsir, ada 3 tafsir. Kita lihat Muhammad Yunus, kemudian Buya Hamka, termasuk 3 ulama dari Sumatera Barat kita. Kami agak sering membaca tafsir-tafsir itu. Muhammad Yunus, kemudian Muhammad Nasir, Buya Hamka. Beliau mengartikan di sini sangat detail sekali. Beliau menyampaikan tilka ummatun qad khalat itu berlaku antara anak dan orang tua, istri dan suami. Jadi artinya kalau suami sudah beribadah, maka ibadah itu untuk si suami. Nah, kalau istri beribadah, maka ibadah itu untuk istri. Nah, begitu ditegaskan. Jadi artinya kalau istrinya beriman, suaminya harus beriman. Nanti kaitannya dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki Islam, perempuannya Islam. Jadi kegiatannya ke situ. Wal mu'minina wal mu'minat, perempuannya beriman, laki-lakinya beriman. Wal qanitina wal qanitat, laki-lakinya taat, istrinya taat. Atau sebaliknya, wal qanitina wal qanitat, lakinya taat, istrinya taat. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-lakinya jujur, istrinya jujur. Nah, ke situ kaitan daripada ayat ini. Jadi masing-masingnya punya amal masing-masing. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-lakinya jujur, perempuannya jujur. Yang keempatnya wal khasiina wal khasiat, istri atau suaminya khusyuk, istrinya khusyuk, khusyuk beribadah, khusyuk mengurus rumah tangga, khusyuk bekerja. Itu khusyuk itu penterjemahannya sangat banyak, tidak hanya dalam ibadah tapi dalam setiap kegiatan khusyuk mengerjakannya. Kemudian was-sabirina was-sabirat, laki-laki sabar, perempuan sabar. Nah, kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-lakinya pemurah, perempuannya pemurah. Was-sabirina was-sabirat, laki-lakinya sabar, perempuannya sabar. Kemudian was-shaimina was-shaimat, laki-lakinya berpuasa, istrinya berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-lakinya menutup aurat, perempuannya menutup aurat. Wazakirinallaha katsiran wazakirat, laki-lakinya berzikir, perempuannya berzikir. Nah, barulah
di ujung ayat surat Al-Ahzab ayat 35 itu, ujungnya dikatakan oleh Allah, a'adallahu lahum maghfirah. Bagi keduanya suami istri ini, a'adallahu lahum maghfirah, dijanjikan oleh Allah ampunan. Ya, a'adallahu lahum maghfirah wa ajran azimah, dan pahala yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berubudiyah, beramal kepada Allah, karena lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kami. Itu sudah terbukti. Di antaranya Nabi Nuh tidak bisa menolong istrinya dan anaknya. Bahkan di saat Nabi Nuh bisa menolong, gunung sudah terbenam, Qarun dengan istri Nabi Nuh kemudian bisa ditolong pada saat itu, dan ia sudah mau ditolong. Tadi tidak mau ditolong. Daripada kami naik sampan engkau, hai Nuh, lebih baik kami mengejar bukit yang masih kelihatan. Nah, di saat gunung itu sudah terbenam, di saat itu tidak ada lagi yang nampak, barulah istri Nabi Nuh dengan anaknya ini Kan'an mau ditolong. Dan pada saat itu tangan Nabi Nuh ini sudah diulurkan dari sampannya. Tapi apa yang terjadi? Dalam surah Al-Anbiya itu Bapak Ibu dikatakan, ya Nuh laisa ahlihi. Hai Nuh, itu tidak keluargamu lagi. Allah yang melarang. Jadi pada saatnya seorang suami tidak bisa menolong istrinya, seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Nah, itu surat Al-Anbiya diceritakan, di dalam surat Hud dipertegas nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa lagi yang tidak bisa menolong? Ini maknanya dalam surat Luqman ayat 33. Ya, takuti olehmu suatu hari tidak ada yang bisa menolongmu. Istri tidak bisa menolong suami, suami tidak bisa menolong istri, ayah tidak bisa menolong anak. Ya, nanti surat Luqman ayat 33. Maka ini sudah bukti. Anak tidak bisa menolong ayahnya. Siapa orangnya? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong Azar, ayahnya si pembuat patung. Sudah didoakan siang dan malam. Tapi Allah katakan, hai Ibrahim, urusan ayahmu itu urusanku. Ini jawaban dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW siang malam menangis mendoakan ibunya. Allah jawab, masalah ibumu, ia telah menjadi seorang penduduk surga karena ia berada di antara di masa tidak ada agama. Ini jawabannya. Inna Aminah itu meninggal di masa belum ada agama. Kenapa disebut belum ada agama? Dari Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad itu jaraknya 571 tahun. Nabi Muhammad kan lahir 571 Masehi. Itu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi masa 400 tahun itu tidak ada agama. Agama sudah dikacaukan. Ini yang banyak pertanyaan sekarang. Surat Al-Maidah ayat 28 katanya. Apa pertanyaannya? Palestina itu kan milik Yahudi, Bu ya. Ba mangko kini dikacau balaukan. Yahudi yang mana yang punya? Nah, itu Yahudi adalah ya keturunan Yakub yang masih memegang Zabur, kemudian memegang Taurat dan memegang Injil. Nah, setelah Nabi Isa diangkat, ini yang dikacau balaukan oleh orang kafir. Injil dirubah, Taurat dirubah, kemudian Zabur mereka berubah sesuai dengan akal pikiran mereka. Jadi Yahudi yang sudah merubah kitab ini yang tidak berhak lagi memiliki Palestina. Kalau dalam surah Al-Maidah tadi disebutkan bahwasanya Palestina itu milik Yahudi. Nah, Yahudi ini yang mana Bapak Ibu? Yakub punya istri dua. Satu namanya Yahudais. Yang kedua namanya Rahil. Dari Yahudais lahir 11. Ya, lahir 11 anak, laki-laki dan perempuan. Dari Rahil lahir 2.
yaitu Yusuf dan Benyamin. Tidak Benyamin Netanyahu. Benyamin itu artinya anak bungsu. Ya, dari Yahudais inilah nanti lahir Imron. Ya, dari Imron lahirlah Maryam, Hana. Imron lahir Hana, Hana lahir Maryam. Dari Maryam baru lahir Isa alaihissalam. Nah, keturunan ini yang disebut dengan Yahudi. Jadi Yahudi yang betul-betul itu berasal dari Nabi Yakub alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam yang menerima Injil. Nah, ini dari ibunya Yahudais tadi, anaknya bernama Imron. Imron melahirkan Hana, Hana melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Maka keturunan ini disebut Yahudi yang harus memiliki Palestina. Nah, Yahudi yang datang kemudian, nah ini Yahudi yang sudah merubah kitab Zabur, merubah kitab Taurat, merubah kitab Injil. Injil Barnaba diganti dengan perjanjian baru. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, maka ketika Nabi Muhammad mendoakan ibunya, nah pada masa itu 300 tahun menjelang kehadiran Nabi Muhammad, maka agama sudah pupus istilahnya. Hanya hitungan jari lagi ahli kitab. Ya, ahli kitab itu kalau dicari di Jazirah Arab itu yang masih hafal dengan Zabur, masih hafal dengan Taurat, masih hafal dengan Injil, itu tidak berapa lagi. Ini yang disebut nanti dengan ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Atau di situ sudah berpisah dia. Sungguhnya orang kafir, ahli kitab, orang musyrik dalam surah Al-Bayyinah. Nah, sudah terbagi 3 tuh. Ya, di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjawab kedudukan Nabi, ibu Nabi yang meninggal termasuk Abdul Muthalib. Dia meninggal pada masa tidak ada nabi, tidak ada agama yang lurus pada saat itu. Maka itu urusanku, kata Allah. Ya. Sementara untuk Abdul Muthalib, nah kan nih tadi suami ingin menolong istri, tidak bisa. Ayah ingin menolong anak, tidak bisa. Kemudian anak ingin menolong ayahnya, Ibrahim. Kemudian ditambah lagi Nabi Muhammad mendoakan ibunya. Jawab oleh Allah, itu urusanku. Nah, di saat Nabi Muhammad berjuang siang malam mendoakan pamannya Abu Thalib, ya, Abu Thalib itu bersama Nabi tidak pernah absen, tidak pernah ditinggalkannya, itu dari umur 8 tahun sampai umur 52 tahun. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Thalib. Ya, siang, malam, pagi dan petang itu didampingi oleh pamannya ini. Nah, diganggu orang atau tidak, Abu Thalib itu bersama Nabi dan meninggalnya terakhir di pangkuan Nabi. Ketika ia memohon kepada Allah untuk mendapatkan taufik dan hidayah, nah, maka jawab Allah kepada Nabi Muhammad, apa katanya? Hatinya sudah sekeras batu. Ya, nah, tidak ada taufik dan hidayah untuknya. Maka ketetapannya, walaupun ia bersamamu dan meninggal di pangkuanmu, ia sudah ditakdirkan untuk berseberangan denganmu. Nah, itu pula doa Nabi terhadap Abu Jahal, terhadap Abu Lahab. Jadi yang tidak bisa ditolong dengan taufik dan hidayah lagi. Walaupun Nabi atau keponakannya seorang yang kekasih Allah. Nabi Muhammad, apa yang tidak diciptakan bumi kalau tidak karena nur engkau, hai Muhammad, kata Allah. Tapi ketika nur Muhammad ini memohon agar pamannya dapat petunjuk, ya masih Allah tidak. Maka jawabannya mengapa? Karena nanti jawabannya surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Allah sudah tetapkan dia berada dalam kebaikan, maka dia akan menjadi orang baik. Kalau Allah sudah tetapkan dia menjadi orang yang sayyiat, maka dia sampai meninggalnya menjadi orang yang
Itu takdir yang ditetapkan oleh Allah. Bagaimana hukumnya nanti di akhirat, itu kembali lagi kepada Allah. Ya, kembali lagi kepada Allah. Kita tidak bisa mengintervensi Allah, karena itu hak vetonya Allah. Nah, maka yang jelas sekarang Bapak Ibu, jelas-jelas Allah sebutkan masing-masing kita harus punya modal amal. Ya, karena catatan amal kita tidak dibagikan per kakak. Ya, catatan amal kita dalam surah Al-Mutaffifin itu dibagikan masing-masing kita. Ya, wa inna alaikum lahafizin, dan bagimu, bagi setiapmu ada 2 malaikat kiramang katibin, yaitu malaikat kiramang katibin yang disebut dengan Raqib dan Atid, yang mereka ini memegang dalam surah Al-Mutaffifin ayat 789 itu memegang apa? Kitab Illiyun, catatan amal kebaikan. Nah, sementara Atid memegang surah yang ada dalam surah Al-Mutaffifin 18, 19, 20. Apa bunyinya? Sijin, kitabum markum. Nah, malaikat Atid memegang kitab Sijin. Ya, Sijin itu catatan amal buruk. Nah, nanti pada suatu saat bunyinya setelah dievaluasi, apa evaluasinya? Innal abrara lafi naim. Yang baik-baik surga jannatun naim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yang jelek maka masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi dalam surah Al-Mutaffifin itu sudah dijelaskan masing-masing kita punya kitab. Masing-masing kita punya rapor. Ya, jadi tidak bisa ditumpangkan rapor kita dengan rapor ayah ibu kita saja. Jadi kalau ayah ibu kita disebutkan sudah berjasa, mungkin membangun masjid, membuat musola, membangun sekolah, nah, kitanya apa? Itu yang dimaksud oleh ayat tadi. Kembali surat Al-Baqarah 141, 134 tadi. Tilka ummatun qad khalat, bagi mereka apa yang mereka amalkan, bagi kamu apa yang kamu amalkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, masing-masingnya tidak bisa saling membebani. Ya, tidak bisa saling tumpang menumpang. Tolong menolong bisa. Selama tolong menolongnya tadi Al-Azab 35. Punya lem, punya dasarnya. Kalau lem Aika Aibon itu kalau mau menempel dia kedua sisinya harus diberi lem. Kalau satu sisi saja, kemudian kita tempelkan, enggak nempel dia. Nah, ini yang dimaksud dengan surah Al-Azab ayat 35 tadi. Innal muslimin wal muslimat. Jadi yang laki-lakinya Islam, perempuannya Islam, baru dia nempel. Itu namanya lem Aika Aibon. Ya. Jadi kedua sisinya ini semua sama-sama punya modal. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Jadi kedua sisinya itu begitu kita kasih lem, kita tempelkan, baru dia akan saling mendukung, saling tolong menolong. Jadi jangan berharap kalau di tangan kita tidak ada lem, kita berharap ada yang menempel, dia tidak menyambung. Itu makna logika kita ambil. Ya, logikanya begitu. Surat Al-Azab ayat 35 tadi. 5 pasang. Ya, 10 pasang itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katsiran waz zakirat wal khashiina wal khashiat. Jadi 10 yang harus ada di atas rumah tangga kita. Ya, lakinya beriman, lakinya Islam, istrinya Islam. Perempuan lakinya beriman, istrinya beriman. Lakinya konita itu artinya taat. Ya, jadi kalau ada nama orang konita, itu perempuan yang taat. Jadi wal qanitina wal qanitat. Ya.
Jadi lakinya taat, perempuannya taat. Ulang-ulang Bapak Ibu, dan kita menghafal surah Al-Ahzab ayat 35 itu enak sekali. Dan penambah-tambah untuk bacaan dalam sholat kita. Maka marilah kita masing-masing kita untuk beramal, berilmu, dan beriman kepada Allah. 3 itulah yang akan menolong kita. Dengan ilmu hidup kita akan serba mudah. Dengan iman hidup kita akan menjadi tenang. Dengan amal hidup kita akan jadi bahagia. Nah, itu status kita hari ini ya Pak Ibu. Ya, bagi yang suka membuat status, dengan ilmu hidup kita segala mudah. Ya, kemudian dengan iman hidup kita menjadi tenang. Dengan amal hidup kita akan menjadi bahagia. Ya, bahagianya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ini Bapak dan Ibu yang dapat kita hubung-hubungkan ayat-ayat dari ayat pertama dengan ayat yang lainnya. Maka sudah banyak sejarah. Kalau kita lihat surat 6 ayat 6, hendaklah engkau tengok yang terdahulu, awalam, kau lihatlah orang-orang terdahulu, ya, seperti yang kita ceritakan tadi. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong ayahnya, Nabi Nuh tidak bisa menolong istrinya dan anaknya, Nabi Muhammad tidak bisa menolong pamannya, dan banyak lagi. Ya, banyak lagi contoh-contoh dari para nabi. Apalagi kita tidak nabi. Ya, kita tidak orang soleh, kita belum wali Allah. Kita masih berjuang untuk mendekat menjadi orang yang taat. Maka marilah kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberi taufik dan hidayah. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim ini? Ada 4. 1, para nabi. Yang kedua, para tabi'in. Yang ketiga, para wali. Yang keempat, orang soleh. Jadi yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu 4 itu. Pertama, tunjuki kami kepada jalan para nabi, para tabi'in, para wali Allah, dan kemudian para orang-orang yang soleh. Itu maksud dari siratal ladzina an'amta alaihim. Itu orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini saja yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Mari kita bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan ampunan Allah. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.